Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 19 yang beranggotakan saya Anjani Ananda Pitaloka. Saya Vita Siratul Azizah. Saya Herminur Solikah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah tinjauan seni. Saya Anjani Ananda Pitaloka akan mempresentasikan fotografer Ansel Adams dan juga karyanya. Ansel Easton Adams atau biasa disebut dengan Ansel Adams lahir pada 2 Agustus 1902. Ia adalah seorang fotografer berkebangsaan Amerika Serikat dan juga seorang aktivis lingkungan yang dikenal dengan foto-foto hitam putihnya mengenai Amerika Serikat Barat, khususnya Taman Nasional Yosemite. Berikut ini adalah karya yang saya pilih dari Ansel Adams. Karya ini berjudul The Titans and the Snake River. Karya ini terpilih sebagai salah satu dari 115 foto yang direkam dalam piringan emas Voyager yang dibawa oleh pesawat luar angkasa Voyager. Foto-foto tersebut dipilih untuk menyampaikan informasi tentang manusia, tumbuhan, dan hewan, serta bentuk geologis bumi kepada peradaban asing di luar angkasa. The Titans and the Snake River adalah foto hitam putih yang diambil oleh Ansel Adams pada tahun 1942, tepatnya di Taman Nasional Grand Teton di Wyoming. Karya ini memiliki berbagai unsur dan elemen di dalamnya, seperti elemen nada atau tone warna yang digunakan oleh Ansel Adams adalah hitam, putih, terang, dan gelap, menjadikan objek-objek yang lebih terang menjadi center of interest pada karya ini. Terang dan gelap yang dihasilkan dari warna hitam dan putih memberikan kontras yang tampak kuat seperti yang ada di antara hutan atau pepohonan dengan pantulan cahaya yang ada pada air sungai, dan juga gelap terang yang hadir dari pegunungan berkat cahaya matahari yang tertutup oleh awan. Berikutnya adalah elemen bayangan. Jika kita mengamati pada foto tersebut, terdapat bayangan-bayangan yang menjadi unsur pendukung pada karya foto ini, seperti bayangan pohon pada pantulan air yang ada di ujung sisi kiri sungai, dan bayangan hasil dari cahaya matahari yang tertutup oleh awan dapat kita lihat pada pegunungan. Elemen bentuk. Pada karya foto tersebut, Ansel Adams menghasilkan berbagai macam elemen bentuk dari berbagai jenis pohon, lekukan sungai, dan dominasi segitiga pada gunung. Bentuk dari lekukan sungai inilah yang seakan membelah hutan dari ujung ke ujung. Elemen garis. Elemen garis yang mendominasi pada foto tersebut adalah lekukan sungai yang membelah hutan. Lekukan tersebut menjadi pusat perhatian pada karya foto ini. Dalam karya ini, Ansel Adams mengambil posisi bird eye view, memotret dari bukit di atas sungai. Karya ini menggunakan lensa sudut lebar, sehingga pemandangan yang dihasilkan sangat luas. Luasnya hamparan hutan cemara, pegunungan, dan sungai pun dapat kita lihat dengan jelas pada karya foto ini. Hamparan daratan dengan pepohonan yang sangat lebat, aliran sungai yang membentang membelah hutan dengan lekukan seperti ular, dan pegunungan yang terselimuti salju dengan cahaya matahari yang sebagian cahayanya tertutupi oleh awan. Karya ini begitu dramatis dengan karakteristik hitam putih dari Ansel Adams. Berbagai elemen di dalamnya seperti pegunungan, hutan, sungai, awan, dan sebagainya menjadi harmonis berkat pemilihan komposisi dari Ansel Adams. Karya ini menjadi salah satu dari karya legendaris dari Ansel Adams yang menjadi referensi utama bagi fotografer pemandangan di seluruh dunia. Karya ini adalah karya yang sangat indah, sangat dramatis, dan juga patut menjadi referensi bagi seluruh fotografer di seluruh dunia. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan fotografer nasional yaitu FD Fotografi. Fandi Susanto adalah pendiri sekaligus fotografer FD Fotografi dan memiliki ketertarikan di dunia fotografi sejak duduk di bangku SMA. Waktu SMP,
Dia senang terlibat dalam majalah sekolah. Dia terus meningkatkan skill fotografinya dengan belajar melalui YouTube, mengikuti akun-akun fotografer profesional, serta mengikuti seminar atau workshop. Fandi merupakan sarjana apoteker, supaya bisa bersinergi dengan kakak pertamanya yang seorang dokter. Kemudian, dia mendirikan FD Fotografi di Surabaya setelah mendapat izin orang tuanya. Di Surabaya, awalnya Fandi mendapat job pre-wedding hingga akhirnya memotret salah satu anggota girl band, Cherry Bell. Kemudian, sejak itu, banyak artis papan atas yang menggunakan jasanya. Karena banyaknya proyek di Jakarta, akhirnya dia memutuskan untuk memindahkan FD Fotografi ke Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Karya-karyanya sendiri memiliki kekhasan dengan visual yang indah, soft, smooth, dramatik, dan romantik. Dia selalu menggali ide baru dengan konsep yang fresh, juga tidak pernah menggunakan background polos kecuali permintaan klien sendiri. Salah satu karya FD Fotografi yang membuat saya tertarik adalah karya dengan judul Cinderella. Karya tersebut diunggah pada tanggal 23 Februari 2021 di akun Instagramnya, yang merupakan bulan kasih sayang atau Valentine. FD Fotografi membuat karya ini karena proyek kolaborasi dengan Disney dan Hotstar. Disney atau The Walt Disney sendiri adalah perusahaan hiburan terkemuka di dunia. Disney berpusat di California dan telah memproduksi tayangan kartun hiburan hingga saat ini. Foto Cinderella hasil karya FD Fotografi tersebut merupakan representasi dari Cinderella sebagai inspirasi photoshootnya. Dalam unggahannya di akun media sosial Instagramnya, dia menuliskan, merayakan bulan penuh kasih sayang dengan bahasa cinta Disney. Kali ini melalui kisah ikonik dari Cinderella. Kisah inspiratif yang mencerminkan ketulusan dan keberanian Cinderella dalam melawan segala tantangan untuk menemukan cinta sejatinya, yang sangat melekat di hati para penggemar dan cocok untuk disajikan bersama orang-orang terdekat Anda di bulan penuh kasih sayang ini. Dalam balutan gaun indah berwarna biru dan sepatu kacanya, Natasha Wilona menggambarkan sosok yang sesuai untuk merepresentasikan putri legendaris dari film Disney favorit, Cinderella. Dalam foto tersebut, sang Cinderella tampak mengenakan gaun biru yang agak tersingkap ke atas dan memperlihatkan sepatu kaca di kakinya yang merupakan ciri khas dari Cinderella. Warna biru muda yang mendominasi pada frame tersebut, yang melambangkan langit dan lautan pada alam semesta. Bersifat menenangkan, penuh damai, namun bisa juga memiliki arti kesedihan. Gaunnya yang berterbangan di foto itu tampak seperti ombak di lautan dan membuat kesan dramatis dan elegan dengan rambutnya yang berkibar. Background foto tersebut juga tampak nyata seperti istana sungguhan dan terlihat seperti sang model berada di dunia dongeng. Gestur tubuhnya seolah-olah menunjukkan bahwa Cinderella tersebut tengah berlari, namun sepatu kacanya tertinggal. Tangannya yang ke atas menandakan bahwa ia kaget dan ingin mengambil sepatunya. Tatapan matanya yang mengarah ke bawah seolah-olah sedang melihat ke sepatunya yang tertinggal. Latar belakang foto ini berwarna monokrom dengan dominasi abu-abu dan menciptakan kesan netral. Warnanya yang kontras dengan subjek foto menjadikan sang model tampak lebih menonjol. Faktor lain point of interest lebih menonjol,
yaitu karena jatuhnya pencahayaan yang mengenai sang model sehingga tampak lebih bersinar. Menurut saya, foto ini termasuk ke dalam kategori fotografi konseptual, yaitu fotografi yang memerlukan perancangan dan konsep ide, gagasan, dan pesan sebelum menuangkan dan menyajikan karyanya. Karya FD fotografi yang berjudul Cinderella, jika dibandingkan dengan foto-foto serupa di media sosial, menurut saya sudah bisa bersaing. Sebagai contohnya, foto di media sosial Instagram yang diunggah oleh akun Disney Greece pada tanggal 12 Maret 2022 ini. Foto ini mendapatkan 271 likes dan kemungkinan akan bertambah. Sementara itu, karya yang dibuat oleh FD Fotografi juga diunggah di akun Instagramnya dengan akun @fdfotografi90. Diunggah pada tanggal 23 Februari 2021 dan mendapatkan 32.980 likes. Secara konsep, kedua foto tersebut memiliki konsep yang sama, yaitu Cinderella. Pemilihan gaun, pose model, rambut yang terpolai dan tertiup angin juga hampir sama. Meskipun demikian, menurut saya, karya FD fotografi lebih bagus jika dinilai dari segala aspek. Dari ketajaman, detail subjek utama dan objek pendukung, spotlight pencahayaan, serta latar belakang yang digunakan FD fotografi lebih menunjukkan bahwa foto tersebut merupakan salah satu scene Cinderella ketika pergi dari istana dan sepatunya ketinggalan. Menurut saya, karya FD fotografi tersebut termasuk ke dalam kategori argumen penilaian dengan kriteria ekspresionisme. Ekspresionisme merupakan penilaian seni dengan menekankan artis daripada dunia. Selain kriteria ekspresionisme, menurut saya foto tersebut juga dikategorikan ke dalam kriteria piktorialisme, yang mana kriteria tersebut menekankan keindahan subjek matter, tonality, dan komposisi daripada hanya sekedar dokumentasi. Jika ada pertanyaan apakah ini foto terbaik portofolio fotografer, jawaban saya adalah bukan. Karena di setiap photoshootnya, FD fotografi selalu menciptakan hal baru dengan konsep yang fresh. Konsepnya sangat menarik dan idenya kreatif. Karya-karyanya selalu menghadirkan visual-visual yang membuat mata terpaku. Sekian penjelasan FD fotografi dari saya. Ini adalah karya foto dari Nicolin Patricia Malina. Nicolin adalah seorang fotografer perempuan yang berbasis di Jakarta dan terus-menerus menjelajah dunia. Karya-karyanya pernah muncul di publikasi mode internasional dan iklan bergengsi. Hasil karya Nicolin mempunyai estetika yang khas. Ia memotret di seluruh dunia untuk berbagai merek dan biro iklan di industri fashion, gaya hidup, dan perhotelan. Salah satu karya foto Nicolin Patricia Malina. Karya fotografi ini merupakan salah satu karya foto Nicolin yang digunakan untuk keperluan iklan sebuah restoran bernama Oma Eli yang terletak di Jakarta. Restoran Oma Eli ini merupakan restoran yang menyediakan bermacam-macam makanan termasuk kue. Foto tersebut diperankan oleh model ternama bernama Valerie Thomas. Elemen nada atau tone yang digunakan Nicolin yaitu warna coklat pastel yang masih terlihat elegan karena tone warna tersebut menyesuaikan dengan kue yang ada di depannya atau yang dipromosikannya. Lalu warna rambut model juga menjelaskan tone tersebut. Foto tersebut terlihat saling menjelaskan tone warna sehingga terlihat lebih elegan sesuai dengan kuenya.
Elemen bayangan atau shadow, jika dilihat pada foto tersebut, bayangan jatuh ke arah samping kanan agak depan yang terlihat dari bayangan tangan kanan model yang agak diangkat dan menimbulkan sebuah bayangan di bawahnya. Bayangan juga terlihat jatuh di posisi leher model. Dari bayangan tersebut terlihat bahwa pencahayaan didapat dari cahaya matahari karena terlihat bahwa cahaya yang masuk lebih ke menyebar dan terlihat lebih keras. Elemen shape atau bentuk, jika dilihat pada foto tersebut, terlihat bahwa objek foto tersebut seperti membentuk segitiga. Dari poster model, tangan kanan model yang membentuk seperti diagonal, lalu tangan kiri model yang membawa makanan terlihat seperti garis lurus. Lalu posisi model yang di depannya ada meja dan jika dilihat seperti menghasilkan objek foto berbentuk seperti segitiga. Elemen garis atau line yang dihasilkan foto tersebut seperti membentuk vertikal dikarenakan efek dari pengambilan gambar secara vertikal secara potret yang membuat objek seperti lebih memenuhi frame secara vertikal. Penggunaan lensa pada foto tersebut yaitu kemungkinan menggunakan lensa fix 35 mm karena lensa tersebut sangat cocok untuk mengambil gambar potret seperti foto tersebut. Perspektif foto tersebut jika dilihat dari sudut pandang yang melihat atau yang mengambil gambar, tampak pengambilan gambar dari arah 0 derajat atau arah depan dan menggunakan angle AFI, tetapi agak ke atas sedikit karena posisi kamera dan foto tersebut hampir sejajar. Talent atau objek pada foto tersebut yaitu perempuan sekitar umur 21-23 tahun dengan tinggi sekitar 168-170 cm dengan postur badan yang bagus. Talent atau model tersebut mempunyai rambut yang panjang dengan warna rambut pencampuran hitam dengan coklat. Model tersebut juga memakai kaos hitam dengan di luarnya menggunakan outer hitam bergaris putih dengan lengan yang panjang. Di depan model tersebut terdapat objek kue berbentuk bulat dengan warna coklat dan putih yang berada di atas piring bulat juga. Lalu ekspresi yang ditampakkan oleh model tersebut yaitu seakan-akan model tersebut ingin segera melahap sepotong kue yang sudah berada pada tangannya. Ekspresi tersebut juga memperkuat bahwa seakan-akan kue tersebut tampak sangat liar. Selanjutnya, foto tersebut juga mempunyai interpretasi, yaitu mempunyai tone warna yang elegan sesuai dengan kue yang dipromosikan pada foto tersebut. Foto tersebut juga mempunyai estetika yang bagus dengan background putih dan meja putih polos terlihat lebih minimalis. Talent atau model yang digunakan juga mempunyai postur tubuh yang bagus. Ekspresi talent atau model pun sangat sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak seperti dibuat-buat. Selanjutnya yaitu evaluasi dan penilaian dari karya Nicolin Patricia Malina tersebut, yaitu kemungkinan talent atau model akan lebih bagus jika posisi hadapnya agak serong ke depan karena agar ekspresinya lebih terlihat kuat. Kemudian untuk kue lebih baik dipegang dengan tangan kanan karena kalau di posisi seperti ini kue seperti dipegang dengan tangan kiri, padahal memegang makanan atau minuman dengan tangan kiri itu tidak baik. Lalu kemudian disarankan jika di meja ditambahin objek seperti segelas coklat ataupun kopi yang sesuai dengan hidangan kue tersebut agar di meja tersebut tidak terlalu kosong. Selebihnya foto tersebut sudah cukup bagus dan sesuai dengan feel untuk food fotografi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.